sebagai abdi dalam, dan ini kita mungkin lanjut ya pembahasannya karena ini menarik juga Mas Dipta ini seorang Sintono, punya silsilah yang cukup kuat, terus seorang abdi dalam juga yang bekerja di Keraton Jogja juga. Nah, mungkin kita sedikit pengen ngebahas tentang masa mudanya atau sisi kenakalannya. Wah, gawat ini. Mohon maaf Mas, permisi saya ada acara. Enggak. Enggak. Mas, langsung aja sih. Sebenarnya pertanyaan pendeknya dulu awalnya. Menurut Mas Dipta sendiri, Mas Dipta bandel nggak sih? Menurut Mas Dipta sendiri, Mas Dipta bandel nggak sih? Saya Daripada aku yang ngomong jadi langsung. Saya nggak bandel. Saya itu sopan, lemah lembut gitu kan. Terus jarang usil gitu. Enggak, saya bukan orang kayak gitu. Walah. Semua ini aja iseng. Kan Mas sendiri, aku pernah diceritain soalnya sama Mas Dipta. Mas Dipta kalau misalnya ngambil foto di luar kerat atau bukan di acara kayak waktu itu Mas Dipta bilang di Taman Sari ya Mas, yang sempat dilarang, nggak percaya. Nggak percaya karena ada. Jadi liputan pertama buat Tepasan Wekti itu saya foto, harus ngambil foto Taman Sari ya. Nah di sana saya nggak dipercaya. Masa sih dari Tepasan Wekti yang satpamnya langsung liatin ini. Susah kan udah bayar aja, bayar tiket masuk, bayar guide, masuk udah. Artinya ya masuk sebagai pengunjung, sebagai orang umum lah. Mas, ya aku penasaran sih, kehidupan SMP Mas Diptanya itu gimana? Wah gawat ini. Maaf ya teman-teman SMP, maaf. Dari mana ya? Oke, dari sini deh. Jadi dulu pernah ikut pramuka ya, pastilah SMP ada pramuka. Zaman SMP ya. Terus di sana ada masalah tentang tak kasat mata. Pasti ada jerit malam. Pasti ada apapun itu yang berbau-bau mistis kan, camping dan lain sebagainya. Terus itu kejadiannya di lereng Gunung Merapi di Sinolewah. Di Sinolewah, habis itu kayak ngerasa capek aja ya, ngerasa muak dengan keadaan waktu itu. Sekitar jam 12 malam ambil wudhu, sholat, saya berdoa, Bu, cuman gitu. Ibu datang paginya. nggak ada yang ngasih tahu. Emang kejadiannya apa tuh Mas? Sebenarnya banyak yang suka sih Mas, banyak yang pengen ikut. Kan dulu kan pas SMP kan belum ditutup kan. Jadi banyak yang pengen ikut. Oke, berarti Mas Dipta itu ngerasain dan tahu ada yang suka. Itu maksudnya aku pikirnya gini, sampai Mas Dipta ya manggil ibu gitu. Karena saya khawatir sama diri saya. Saya khawatir. Saya sebenarnya takut waktu itu. Kebetulan ada kakak pramuka juga. Beliau bisa. Terus Kak, ini kok kayak gini ya? Wah, ini sih suka sama lu gitu. Aduh. Jadi buat kawan-kawan, bukan kalian doang yang suka.
kan nggak bisa minta nomor handphone. Nggak, bercanda. Waktu itu terus pagi, jadi Mas Dipta itu cuma ngomong kayak gitu dalam hati gitu. Pagi Datang ibu. Yang dilakuin sama ibu? Nengok aja, bawain makanan apapun itu. Cuma kunjungin. Si hello. Udah. Tapi kamu pernah nggak cerita ke teman? Kamu punya ini, aku bisa ngeliat apa? Satu orang. Ada. Teman SMA, teman deket. Namanya Gilang. Itu teman dekat banget. Respon DEP ya? Respon dianya? Ya kaget sih, cuman kan udah terbiasa dia sama kehidupan di sini. Sering kesini juga dulu. Tapi dia nggak bisa? Nggak bisa dia. Kalau ke teman terus yang tahu tapi nggak percaya gitu, maksudnya apa pernah nggak Mas Dipta? Kalau misalnya kalau nggak bayanginnya kan, maksudnya aku bayangin misalnya jalan sama Mas Dipta kemana, tiba-tiba nanya, misalnya teman nih pastinya, Mas sini ada apa gitu. Pernah nggak ada teman yang kayak gitu? Pernah. Sini ada apa? Ada donat. Kayak gitu. Sering ada jajan. Kalau sama yang nggak percaya kayak gitu. Tapi percaya nggak percaya kan itu hak mereka kan. Jadi kita nggak bisa memaksain. Biarin aja mereka percaya apa enggak. Ya wis. Itu SMP. Kejadian itu SMP, terus akhirnya ditutup mata batinnya pada saat SMP. Ditutup tapi nggak bisa. Jadi mimpinya masih lanjut. Di mimpi itu masih lanjut. Bayangin aja ketika nenek kalian sakit, terus dirawat di rumah kalian. Habis itu suatu saat kalian mimpi dan kalian tahu kapan nenek kalian meninggal. Nah itu hal yang bikin saya shock. Waktu umur berapa? Barusan terjadi. Iya. Barusan kejadian 2000 berapa ya? Sekitar 2018-an. Kalau itu barusan banget. Ditunjuknya dari mimpi? 2 kali saya. Nenek saya yang di sini sama nenek saya yang di tempatnya Eyang, yang dari ibu. Cuman kan saya nggak bisa cerita. Saya kan nggak bisa cerita. Karena ya yang pertama mungkin dari segi etis juga. Nggak bisa cerita. Jadi dipendam aja sendiri. Tahu aja gitu. Ketika kalau pas nenek yang sini dikabarin pas saya masih di kamar, jadi nggak apa-apa lah. Nangis, cuman nangisnya apa? Karena kehilangan aja. Tapi udah tahu. Terus pas yang kemarin, yang terakhir banget kemarin, habis 7 hari kemarin, itu saya dikabari sama saudara sama om pas lagi rapat sama Kanjeng Noto. Itu udah kaget sih, cuman ya biasa. Pulang ke rumahnya ibu, lihat ibu nangis baru nangis. Kita balik lagi ke Mas Dipta waktu masih sekolah, SMP, SMA. Itu kan masih... Kok balik lagi ke SMP ya? Balik. Itu kan masih, berarti Mas Dipta walaupun udah ditutup, secara mimpi itu masih? Masih. Membawanya gimana sih? Maksudnya kalau menurutku ya, pada saat itu masih muda dan segala macam gitu. Apa yang Mas Dipta lakuin gitu? Jadi susah tidur kah? Pertama susah tidur, cara mengatasinya dulu pakai tape, pakai headphone gede gitu, muter volume keras, dengerin lagu sebagai pengalihan. Dulu dengerin lagunya Silon Seven, kan dari Jogja juga kan, jadi memang seneng sama lagu-lagunya. Aku juga sempat diajak, ini juga kita melenceng sedikit nih. Nggak ngebahas sekolah lagi nih ya, bentar. Ya, oke. Aku sempat ditunjukin kamarnya Mas Dipta. Mungkin kita boleh minta fotonya ya? Boleh. Karena kalau ngambil kayaknya nggak etis gitu, kita merasa nggak sopan. Jadi nanti kita bisa tunjukin fotonya dari Mas Dipta. Itu kan ada gambar Mas, yang kamu gambari. Jadi setiap kali saya mimpi buruk, dulu saya gambar mural di sana, di tembok rumah, di tembok kamar. Ada banyak, ada tangan-tangan, ada muka rusak, ada yang bertanduk, ada yang
ada sayapnya, terus kayak apa namanya, kayak anjing, ada banyak macamnya. Ya akhirnya digambar. Berarti itu berkali-kali masuk ke mimpi? Berkali-kali mas, berkali-kali. Hampir tiap hari saya mimpi, bukan mimpi biasa ya, mimpi yang kayak gitu ya. Kadang gini, saya mimpi tentang kerjaan di keraton. Beberapa bulan kemudian kerjaan itu terjadi, kayak semacam deja vu gitu loh. Kayak gitu. Ya nanti kita bisa ngobrol sama Om Ho ya, cuman ya mungkin menjurusnya Mas Dipta ini tipe six sense-nya yang itu. Sebenarnya saya mau tanya sama Om Ho sih, Om Ho, saya ini kenapa gitu loh. Nggak bisa tidur. Terganggu lah berarti? Terganggu sih pasti ya, jelas lah. Mana mungkin nggak terganggu. Karena kan orang kalau misalnya nggak tahu kan, pengen bisa ngelihat, pengen punya six sense, tapi Oke. Ya memang banyak sih, wah aku pengen bisa ngelihat. Terserah silakan. Konsekuensinya sebenarnya tetap ada ya? Ya, tetap ada. Terus tadi ngomongin kamar, juga ngomongin sedikit tentang ini rumahnya Mas Dipta yang sekarang ini. Mungkin bisa diceritain, karena kalau aku udah diceritain sebenarnya. Ya dulu kan Mangkubumen itu dipakai buat UGM ya, Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya juga dibuat rumah sakit juga. Nah kebetulan rumah saya ini itu laboratorium. Balik tembok kamar saya itu ruang otopsi. Bisa ngebayangin kayak gimana suasananya. Balik tembok di pojok ada kayak sumur tapi kotak. Itu isinya tulang-tulang, masih ada tulang bayi, tulang manusia. Masih ada fisik ya? Secara fisik ya. Bukan secara tak kasat mata, tapi secara fisik. Masih ada di pojok. Oh, ini nggak sih Mas? Apa karena udah terbiasa gitu? Jadi? Terbiasa Mas, terbiasa aja. Oh, iya. Tapi kalau teman yang bisa ngelihat datang ke sini pasti takut. Kaget. Karena di atas kamar biasanya ada gede-gede gitu. Yang diceritain tadi. Sosok yang menjaga Mas Dipta, jadi kalau misalnya kalian sebenarnya bukan menjaga saya ya, cuman beliaunya udah ada di sini duluan. Kalau yang menjaga saya ada sendiri, mirip kayak saya. Itu sebenarnya kakak sih, kakak. Karena ibu sempat miskram terus meninggal. Nah setelah tumbuh dewasa mirip rambut mirip, hidung mirip, mata mirip, semuanya mirip, cuman dia kulitnya agak gelap, agak hitam. Dan Gilang teman saya yang teman dekat saya itu, dia pernah gini, Dip, kamu dari mana? Loh, aku dari cari rokok gitu kan. Terus yang tadi siapa itu? temen deket banget, temen yang punya chemistry, istilahnya sahabat deket. Itu pasti tahu, pasti ngalamin. Nah, ada juga sahabat dari kecil namanya Pulung, itu juga sering kayak gitu kalau di sini. Karena memang udah secara emosional udah deket, sahabat deket. Juga ya geng, tiba-tiba obrolan santainya jadi nggak santai. Jadi nggak santai. Mas, SMA nih. Waduh, SMA kamu tuh gimana sih Mas? SMA Mas Dipta itu maksudku tadi kan udah hobi gambar. Hobinya gambar. Itu berarti mulai hobi gambar itu di SMA? Di SMA hobinya gambar. Duduknya paling belakang. Isinya bukan buku, tapi bantal. Itu udah terjawab ya? Udah terjawab. Bandel. Agak bandel lah, aku nggak berani juga bilang bandel. Hobinya gambar, apapun itu, gambar tentang apa, makhluk inilah, makhluk itulah, atau gambar tentang mural lah, atau gambar grafiti lah. Zaman dulu kan lagi booming grafiti juga. Apapun itu saya gambar. Oh iya, yang pengen aku tanyain, kan Mas Dipta bisa ngelihat segala macam. Pernah nggak ada perempuan gitu misalnya ngedeketin Mas Dipta secara metafisika?
Pernah sih. Pernah sih. Ceritain Bang. Dikit ya. Dikit. Boleh dikit aja. Boleh lumayan lah. Pernah sih. Jadi dari mana ya mulainya ya? Ya deket lah, kita jalan bareng. Terus habis itu kayak mau ngapain lu gitu, kayak di dalam hati, mau ngapain ini? Karena langsung tahu. Terus ya udahlah, auto tinggal. Karena udah mulai nggak secara normal gitu ya. Nggak secara normal. Sebenarnya tahu sih kalau misalkan ada yang mau niat jahat, tahu. Tapi juga terus nggak ngejauh juga, enggak. Tetap komunikasi sama siapapun itu, sama siapapun, walaupun mereka istilahnya pengen ngejatuhin atau pengen apa, tetap komunikasi. Tapi saya tahu. Oke, berarti ya sebenarnya Mas Dipta juga menjalani masa mudanya cukup seperti layaknya anak muda normal ya maksudnya. Banyak warna. Iya. Nggak membatasi kan, maksudnya aku yang kepikiran sama aku kan sebagai abdi dalam segala macam gitu. Jadi membatasi atau apa, sebenarnya Mas Dipta ya cukup normal ya sebenarnya. Biasanya teman-teman, apalagi teman-teman penari ya, kadang pakai bahasa kroma halus ke saya. Istilahnya bahasa yang paling harus pas di keraton ya. Cuman saya menolak. Udahlah biasa aja. Kalau misalkan mau ngecek ya ngecek aja. Kalau mau miso ya miso aja ke saya, nggak apa-apa. Lebih enjoy jadinya. Apa namanya? Mereka berkomunikasi sama saya lebih enjoy, lebih bisa terbuka, lebih bisa akrab lah. Aku dikit nih, sebelum kita masuk ke pertanyaan dari Javanika, secara emosional kamu Mas Dipta ini ngerasain perubahan nggak sih Mas, dengan dari kecil sudah punya kelebihan six sense dan segala macam, terus sampai akhirnya seperti sekarang ngerasain? Sebenarnya dimudahkan sih dalam segala hal, misalkan dari mimpi ya terutama. Dimudahkan sih, misalkan kayak ada kerjaan A, aku udah mimpi nih kerjaan A, kan tahu step by stepnya. Kayak gitulah, udah kebayang lah. Oke, kita masuk ke segmen tanya dari Javanika. Yang ditunggu-tunggu sama teman-teman nih Mas. Jangan yang aneh-aneh ya. Karena nggak aneh-aneh, tapi pertanyaannya memang itu semua. Jadi hari apa ya, Kamis berapa yang lalu itu, di sosial media, di Twitter Kisah Tanah Jawa itu ngepost kita akan ngobrol dengan Mas Dipta, dan kita memberikan kesempatan buat Javanika untuk ikut nanya. Nah terus tiba-tiba aku ngeliat Twitter KTJ jadi ramai sekali. Maaf ya KTJ. Tiba-tiba jadi ramai banget ini. Kita mulai ya dari mana? @Viva Handalusia. Ini dia nanya. Panggilannya siapa? Lucia berarti. Dia nanya, apa yang kerja di keraton harus punya six sense? Enggak. Nggak harus ya? Enggak. Sebenarnya six sense kan hadiah kan? Iya. Hadiah, dan itu apa ya? Semua orang nggak bisa dapat. Jadi ngapain tergantung sama six sense. Iya. Ke pertanyaan berikutnya nih Mas, dari @sidikrism. Apakah ortu Mas Dipta dulunya juga abdi dalam keraton? Terus apakah yang tak kasat mata juga request sudut pengambilan gambarnya? Ada dua maksudnya. Orang tua? Kalau orang tua bukan abdi dalam ya, cuman aktif di keraton. Baik itu merias. Kalau ibu biasanya merias pas ada hajat dalam gitu, pas ada pernikahan para gusti, beberapa ibu juga membantu. Terus pas ada upacara-upacara khusus di keraton, ibu juga membantu. Biasanya kayak gitu. Kalau zaman saya umur 5 tahun gitu, peragaan busananya itu. Dulu bapak sama ibu juga penari di keraton, jadi
ya memang lingkungannya lah mas. Ya, Memang lingkungannya lah. di lingkungan itu ya. Terus yang berikutnya, apakah yang tak kasat mata juga request? Enggak. Kita harus tahu diri. Oh, memang Enggak. dari Kadang ada yang request tapi bukan lewat saya. Jadi memang saya bukan tipe section yang kayak gitu ya mas. Bukan tipe section yang sepeka itu, cuman ngerti lah. Ngerti. Kayak menjaga sendiri lah ya. Tapi nggak menutup kemungkinan ketika saya mimpi seperti itu, terus ada tiba-tiba ada liputan yang membutuhkan angle yang khusus. Biasanya dari mimpi kalau saya bukan dari Kayak pas kejadian langsung di tempat itu. Jarang. Pernah tapi jarang. Next dari @kucing jogging. Bener ya? Twitter Kucing jogging ya. Twitter Tapi ini pertanyaannya serius dan menurutku lumayan menarik juga. Om tiba jadi Jangan om deh. Dia nanya gearnya apa aja ya yang Oke. Mas kita pakai nih. Saya kebetulan suka pakai lensa manual juga. Lensa manual Nikon yang seri AIS. AIS itu. Nah itu. Biasanya pakai prime lens semua, nggak pernah pakai zoom, nggak pernah pakai tele. Jarang maksudnya. Pakainya Nikon seri AIS 24 mm, 50 mm, sama yang paling the best 85 mm. Mantap itu gearnya. Coba misalnya. Bodinya terserah apa aja, bisa Canon, bisa Sony, bisa Nikon, bisa Fuji, terserah. Di luar pekerjaan Mas Gita suka motret? Suka sih, cuman kan kebanyakan waktu ada di keraton, jadi memang Instagram saya isinya foto-foto tentang keraton karena memang seminggu kadang 8 kali. Pertanyaan berikutnya dari @vianpopo. Mas Dipta, apa ada hubungan atau sinergi antara pekerjaan Mas Dipta dengan Six Sense yang jenengan miliki? Agak panjang. Ini tadi udah sedikit dikasih ini jawaban, cuman gimana nih lengkapnya? Ini sebenarnya agak panjang karena dari silsilah dulu ya mas ya. Ibu punya bapak, terus ibu gini aja deh, by name aja deh, biar nggak bapaknya ini, bapaknya itu. Jadi Ibu Tias punya bapak namanya Soyamto. Soyamto punya bapak namanya KRT Purwodiningrat. Beliau keturunan dari HP6. Terus yang Soyamto itu tadi punya istri itu keturunan HP8. Jadi Soyamto dari HP8 dan HP6. Yang istrinya itu namanya Bu Yamto sih. Ya, Bu Yamto itu juga dari HP8. Yang menarik adalah yang Purwodiningrat itu istrinya adalah GPRAY Purwodiningrat. Jadi keturunan langsung dari HP8. Jadi setelah era Kasihan Cepas, Mas. Kasihan Cepas itu, sorry aku motong. Kasihan Cepas itu buat teman-teman mungkin ada beberapa yang belum tahu, itu termasuk orang dikenal dengan salah satu orang yang pertama atau yang awalnya mulai motret di Indonesia. Nah, setelah era Kasihan Cepas banyak sentono-sentono dalam yang memotret, hobi motret. Tetapi kita kesusahan untuk menemukan hasil-hasil mereka karena habis motret disimpan, bukan buat keraton. Paham nggak mas? Untuk sendiri. Jadi kalau Kasihan Cepas kan mau motret buat keraton. Kalau sentono-sentono dalam kan nggak, mau motret buat koleksi pribadi gitu ya. Nah ini saya baru istilahnya mencari koleksi tempat Eyang Purwo. Nah sama saya dapat warisan Samir ya, Samir yang ini tadi, Samir kuno yang tak pakai di foto,
Twitter. Nah, kita post di Twitter. Itu dari Yang Purwo. Oh. Dari Yang Purwo turun ke Yang Yamto, dari Yang Yamto malah turunnya ke saya. Dari sana saya optimis kalau wah ini kayaknya harus ke keraton, harus motret, harus nari, harus retouch apapun itu. Ya karena secara silsilah pun garisnya ke sana. Garisnya ke sana. Walaupun emang agak bandel ya SMA SMP, nggak mau istilahnya keraton saya nggak mau ke keraton. Sempet SMP SMA saya nggak mau ke keraton. Cuman memang udah jalannya saya balik lagi buat motret. Oke, itu semoga menjawab pertanyaannya. Kita lanjut dari ini namanya DAAA dari Da. Mas, hal apa yang ternyata masih belum banyak diketahui tentang Keraton Jogja? Ini cukup umum sih. Cuman ini menurut Mas Dipta nih, apa yang mungkin belum banyak orang tahu? Ada beberapa hal mungkin. Sebenarnya yang nggak banyak orang tahu tuh pasti banyak banget ya. Pasti banyak banget. Tapi ada yang bisa saya ceritakan. Yeah. Ada sebuah lokasi yang laki-laki nggak boleh masuk, itu aja. Yang lainnya masih banyak. Oke, kita lanjut. Mas, ini juga pertanyaan ini banyak banget sebenarnya ditanyain dari beberapa orang sempat nanya ini. Adakah syarat khusus sebelum mengambil gambar atau ada ritual khusus secara pribadi mungkin ya, pribadi Mas Dipta pada saat mau ngambil gambar khususnya untuk acara-acara di keraton? Kalau acara tertentu puasa jelas ya, puasa jelas. Tapi kalau acara biasa ya cuma minta izin aja kayak tadi. Kalau ke gearnya ada perlakuan khusus nggak sih? Enggak sih, dibersihin aja. Dibersihin. Kadang ada orang ngomong gearnya juga sampai diritualin. Enggak. Orangnya yang diritualin, makan, lapar. Oke, itu tadi mungkin pertanyaan dari Javanika. Mas, ini ada yang nanya nih. Gimana? Ini dari... Keluar topik apa enggak? Dari banyak nih Mas yang... Keluar topik apa enggak? Mas Dipta udah punya pacar atau belum? Waduh! Itu kan yang gak enteng. Waduh, wah. Tapi ya itu, nggak tahu Mas Dipta mau ngejawab atau enggak. Mungkin ya mudah-mudahan bisa teman-teman udah bisa kenal dengan Mas Dipta. Dan akhirnya bisa lebih apa ya maksudnya? Halo, oh ya, Mas, maaf saya ada acara Mas. Masih nunggu nih, saya masih mancing. Jadi ya sebenarnya memang sakral, kalau menurutku ya memang sakral, memang apa ya kita harus respect, menghormati dan segala macam. Tapi juga bukan sesuatu hal yang ditakuti berkaitan dengan keraton maksudku. Ya. Maksudnya lebih kepada menghormati, dan aku senang banget bisa ngobrol dengan Mas Dipta kayak gini. Dan ternyata ya cukup santai gitu, kita juga bisa memahami keraton dengan akhirnya cukup santai, nggak seperti paradigma orang-orang banyak lah seperti itu. Gitu. Sebenarnya saya baru fokus buat keraton sih, jadi nggak ambil pusing buat pacaran, nggak ya? Nggak. Jadi fokus di karir. Fokus karir. Asik jawabannya. Fokus di karir. Sama fokus mimpi yang nggak jelas itu tadi. mau ada apa lagi kan gitu kan. Tapi ini sedikit, ada ini khusus nggak sih Mas kalau misalnya ya Mas Dipta kayak gini, seorang Raden Mas, untuk pasangan atau untuk ketika menikah nanti ada ini khusus nggak, harus dengan ini, harus dengan enggak lah, nggak ada semua berpeluang. Udah ya. Pengen aduh. Nonton berjam-jam ini. Nggak bercanda sih. Itu ya jawabannya kawan-kawan. Terima kasih. Mungkin kita udah nyampe di penghujung acara. Mas, aku juga pengen nanya nih sebagai orang yang akhirnya Mas Dipta juga tadi sempat ngejelasin awalnya pada saat sekolah sempat nggak pengen ke keraton dan segala macam, sampai akhirnya sekarang kembali ke keraton, terus mulai, kalau aku mikirnya ya mulai
mengabdi berarti ya di keraton seperti itu. Ada nggak sih Mas apa ya, bukan petuah ya, mungkin lebih ke ajakan ke kita nih anak muda dan segala macam, mungkin sesama karena Mas Dipta juga masih muda terus. Kalau minta petuah ntar kesannya kayak Mas Dipta sebenarnya gimana sih? Kayaknya bukan petuah deh. Apa ya enaknya? Apa sih? Kayak masukan atau saran? Iya. Saran atau ajakan mungkin. Kan di Keraton Jogja udah banyak media sosial ya, Instagram, Facebook, website dan lain sebagainya. Nah, kita minimal bisa mengajarkan informasi tersebut kepada keluarga kita dulu sebelum kita mengajarkan ke orang lain yang lebih luas di Jogja ataupun di luar kota. Dimulai dari circle kecil dulu. Itu sih. Sebenarnya konten-kontennya keraton menarik karena di sana juga ada foto, ada video, ada caption juga yang menjelaskan itu acara apa, terjadinya seperti apa, tanggal berapa. Sebenarnya sasarannya untuk bisa juga guru-guru SD ketika mau mengajarkan tentang keraton bisa lihat Instagram, oh ini baru mengajarkan kepada anak-anak SD, anak-anak SMP, kan gitu bisa. Lebih modern ya, nggak terlalu kaku lewat buku doang ya, karena memang tujuannya Gusti Ayu seperti itu. Iya benar-benar sih. Dan juga ya mungkin ya sebagai mungkin kalau dari kita juga Kisah Tanah Jawa melestarikan apa ya, tradisi yang kita punya. Nggak mesti di Jawa ya, maksudnya ketika kita semuanya Jawa, deh Indonesia manapun itu. Karena kita kan punya tradisi, punya tradisi yang paling kuat gitu, yang paling banyak. Dan maksudnya mungkin teman-teman dengan ya kalau misalnya diajak sama Mas Dipta lebih mudah untuk ngikut ya, jadi astaga balik ke sana lagi. Oke, mungkin kita udah di penghujung obrolan santai kita edisi kali ini dengan Mas Dipta. Aku mau ngucapin terima kasih banyak Mas Dipta. Terima kasih banyak Udah mau kita ganggu waktunya. Terima kasih teman-teman KTC. Terima kasih pemirsa KTC. Semoga nanti bisa ketemu dengan Om Hao ya untuk ngobrol-ngobrol. Karena aku sempat ngobrol sama Om Hao dan Om Hao juga. Udah kamu juga. Sebenarnya kemarin pas Om Hao ke keraton itu pengen ngobrol sih, cuman kayaknya satu lagi tugas sama kayaknya belum saatnya. Ternyata sekarang ya. Ya, terima kasih Mas Dipta. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah menonton konten kita ini. Jangan lupa like kalau misalnya suka dan bagikan ke teman-teman yang lain. Jangan lupa subscribe juga. Terima kasih juga kita ucapin ke teman-teman yang udah join membership di YouTube Kisah Tanah Jawa. Jangan lupa untuk subtitle, teman-teman bisa langsung klik CC, di situ nanti langsung muncul subtitlenya. Sekali lagi saya ucapin terima kasih Mas Dipta. Terima kasih Mas. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.